Yang dakwa Melayu berani dengan Melayu ni datangnya dari orang Melayu sendiri yang sedar. Dan apa yang saya cakap tentang betapa lemahnya Melayu adalah fakta. Anda tak boleh nafikan perkara ini. Pada hakikatnya, Melayu ini hanya jaguh kampung saja. Dengan kaum lain, kita langsung tak berani kan? Bayangkan, dalam negara Melayu memerintah sendiri pun tak ada siapa takut. Orang asing nampak macam tuan. Nasib baiklah orang putih tak ramai. Kalau ramai naya kita. Sebab tu jangan terpedaya dengan sikap Melayu yang kononnya tolak ansur itu. Sebab itu hanyalah slogan yang nak menutup hakikat yang mereka ini takut dan tak berani melawan. Kalau betul mereka ni tolak ansur, kenapa hari ini mereka sangat menyesal dengan tindakan lepas mereka? Sebabnya ialah pemimpin mereka putuskan sesuatu bukan kerana hikmah atau bijaksana, tetapi kerana tak berani melawan. Sebab itulah Singapura terlepas. Lee Kuan Yew dulu sangat langsir, tapi langsung tak ditahan. Yang ditahan pejuang Melayu. Tengoklah Kedah pula terpaksa bersendirian lawan Siam. Mana negeri Melayu lain? Penjajah masuk bersilih ganti, siap boleh agihkan negeri Melayu ikut kepala mereka. Belanda bincang dengan Inggeris mana kawasan dia nak. Inggeris bincang dengan Siam agihkan negeri Melayu Utara. Siap Jepun pun kasih negeri Melayu pada Siam. Aduhai, kita merdeka pun kena ikut tunjuk Inggeris. Setakat ini sahaja sekarang. Tunggu video seterusnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CGA TV. Oke, apa kabar kalian? Semoga kalian di hari raya ini hari raya ketiga. Dan yang masih bercuti, aku ucapkan selamat bercuti, selamat bertemu dengan kawan-kawan, saudara mara, dan selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, di awal video tadi ada konten kreator dari Malaysia yang mengatakan Malaysia adalah jago kandang, tidak berani dengan orang warga asing, orang luar. Jadi seperti inilah keadaan. Oke, kita tidak membahas masalah itu, biarlah mereka sendiri kado. Walaupun itu adalah fakta, itu adalah kenyataan, guys. Oke, kita pantau di KLCC lagi. Oke, memang penuh full. Di KLCC ini memang adalah tempat destinasi yang paling menarik, yang paling dituju, dan yang paling banyak dikunjungi warga asing, khususnya dari Bangladesh, guys. Jadi di Malaysia ini di semua negeri, tak kira di KL, Johor, Penang, memang semua tumplek-plek untuk warga asing berkumpul, karena memang sempena hari raya ini memang cuti panjang, karena ada hari Minggu. Jadi cutinya memang mungkin ada yang seminggu, ada yang 3 hari, walaupun kalender memang hanya 2 hari, tapi banyak sekali ngambil cuti karena sudah lama nggak cuti, setahun sekali hari raya. Jadi seperti inilah keadaannya, sangat-sangat ramai, memang membludak, dan sedikit banyak situasi seperti ini ada segelintir orang tempatan yang marah, segelintir orang Malaysia yang panas, yang sakit hati karena melambatnya warga asing, karena di tempat-tempat seperti ini memang dipenuhi warga asing. Mereka matanya gatal melihat seperti ini. Jadi aku harap untuk warga Malaysia, janganlah masalah seperti ini dipermasalahkan, karena hanya setahun sekali mereka berkumpul seperti ini, cuma sekedar berkumpul, bertemu sanak saudara, kawan-kawan, dan bukan setiap hari seperti ini, guys. Jadi walaupun bukan setiap hari, ada segelintir warga tempatan yang kadang-kadang marah, kadang-kadang menyepah melihat keadaan warga asing yang ada di Malaysia seperti ini, guys. Jadi kita lihat memang mayoritas memang di tempat-tempat seperti ini, khususnya di tempat-tempat strategis, memang warga Bangladesh yang mendominasi. Jadi untuk warga Nepal, warga Myanmar, Vietnam mungkin tidak kelihatan karena mereka bukan cuti, mereka bukan hari raya mereka, jadi mereka ada sedikit mungkin 2-3 orang yang keluar. Dan untuk teman-teman kita yang dari Indonesia, seperti yang Anda saksikan, memang kurang, memang sangat-sangat tidak kelihatan orang Indonesia, karena mereka sudah malas
Pertama, mereka sudah balik kampung, banyak sekali yang balik kampung, balik ke Indonesia. Dan yang kedua, mereka sudah malas untuk lepak-lepak seperti ini, merayau seperti ini. Mereka sudah malas, teman-teman kita dari Indonesia. Kalau dulu, jangan bilang lagi kalau dulu, memang dulu kita seperti ini guys, tapi bukan seramai ini, bukan melambak seperti ini guys. Memang Indonesia banyak, tapi tidak seperti Bangladesh saat ini. Mereka hanya 2-3 orang berkumpul, walaupun di tempat-tempat yang strategis seperti ini memang banyak, tapi nggak sebanyak saat ini warga Bangladesh. Dan memang full guys, dan ini membuktikan kalau di Malaysia ini memang masih banyak warga asing. Dan aku yakin mereka ada dokumen. Kalaupun mereka yang kosongan mungkin ada 1, 2, 3 orang saja mungkin, karena saat ini memang operasi besar-besaran telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia, dan mungkin hanya segelintir saja mereka berani keluar yang kosongan. Tapi aku yakin mereka akan pasti mempunyai dokumen permit kerja di Malaysia ini, jadi mereka berani keluar. Dan ya seperti inilah, memang Bangladesh masih mendominasi, masih nomor 1, number 1 yang berada di Malaysia ini guys. Oke, untuk terakhir kalinya untuk di akhir video ini, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya aku memberikan satu nasihat, memberikan satu saran buat teman-teman khususnya yang dari Indonesia. Kalau kalian masih tidak mau balik kampung, tidak punya dokumen, masih kosongan tapi nggak mau balik kampung, hati-hati, karena untuk saat ini memang seperti yang kita tahu banyak operasi yang dilakukan oleh pihak imigrasi Malaysia. Jadi hati-hati, dan sebaiknya kalian mengikuti program yang kalian sudah daftar dulu tapi tidak sempat untuk dibuka kembali pendaftaran, disambung kembali untuk mengikuti kompon pembayaran balik kampung guys. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan semoga kalian di sana banyak rezeki dan dimudahkan segala urusan. Oke, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam tetot.